Oke, thank you banget nih Mas Oki sudah ngundang saya ya untuk sharing-sharing di Ngabuburai ini, Ngabuburai. Oke, waktu itu saya diajak nih sama Mas Oki ya untuk sharing-sharing. Mas Wira bisa nggak sharing-sharing tentang time series forecasting gitu. Terus saya juga dapat info nih dari Mas Oki, oh pesertanya masih kebanyakan awam gitu. Jadi saya akan coba sharing ya ke teman-teman semua terkait time series forecasting ini. Kita mulai dari basicnya dulu, cara pakainya, cara memilih, baru nanti kita coba praktek ya. Saya tentunya nggak bisa sharing semua tentang time series, karena itu kalau pas kuliah aja 3 SKS sendiri ya untuk basicnya. Gitu. Belum lagi untuk advance-nya nanti nambah SKS lagi. Jadi ini kurang lebih sekitar 1 jaman, mudah-mudahan saya bisa sharing beberapa case yang teman-teman bisa pakai metode ini nanti ya. Jadi kita mulai dulu dengan outline-nya. Eh, Outline hari ini kita akan belajar tentang time series forecasting sendiri itu apa. Terus ini satu poin yang sebenarnya penting ya, yang jarang dibahas gitu, tentang predictability dan kegunaan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa ini cocok untuk kita prediksi pakai time series, mana yang sebenarnya ini random gitu ya. Ini cuman angka-angka acak, ngapain kita prediksi? Kemudian kalau kita udah tahu mana yang bisa kita prediksi, mana yang enggak, ada metode apa saja yang bisa kita pilih dan bagaimana cara milihnya. Kita lalu kemudian praktek, saya akan sharing pakai Python ya, kita pakai Python, dan spesifik satu metode utama dulu ya, metode smoothing, karena saya nggak bisa jelasin semua di satu sesi. Dan yang terakhir, beberapa penanganan khusus ya, terutama terkait data. Misalkan ada data yang bolong, ada outlier, itu kira-kira kita mesti bagaimana. Gitu. Sip, jadi kita langsung masuk saja ke materi pertama ya. Apa itu time series forecasting? Kalau kita secara etimologinya ya, kita pecah nih. Ada time, ada series, ada forecast. Time itu artinya waktu, series itu deretan gitu ya. Kalau forecast itu kan ramalan. Artinya time series forecasting itu adalah sebuah upaya memprediksi deretan data ya, series deretan data yang diurutkan oleh waktu. Jadi kalau teman-teman punya data, dia itu diurutkan berdasarkan waktu ya, dan mau diprediksi, maka itu termasuk dalam kategori time series forecasting. Oke? Hmm. Sesimpel itu gitu. Cuman tentunya hal yang mencurigakan di sini ya. Lah, berarti ini kita memprediksi masa depan gitu ya. Cenayang dong gitu. Eh, Secara nggak langsung iya ya, ini jadi kayak cenayang. Kita berusaha memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Cuman itulah kenapa penting kita bahas. Nggak semua hal kita prediksi gitu ya. Wah, berarti kayaknya Mas Wira ini bisa tahu di 2030 nanti kita udah hidup abadi. Nggak juga gitu ya. Gitu. Tentunya ada hal-hal yang secara time series-nya bisa kita prediksi, ada hal yang ya kita nggak cenayang dong, kita nggak bisa tahu masa depan. Gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui hal-hal tersebut? Sebenarnya kalau di time series tentunya banyak hal yang akan kita perhatikan atau pertimbangkan gitu ya. Tapi basicnya dulu kita akan fokus ke 4 hal ini gitu ya. Kita akan cek apakah 4 hal ini tersedia atau tidak. Supaya sebuah time series itu predictable, bisa diprediksi, maka pertama kita perhatikan dulu apakah kita paham atau tahu tentang faktor-faktor yang berkontribusi atau mempengaruhi terhadap data time series itu gitu ya. Jadi variabel lah ya, faktor-faktor yang berkontribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ketersediaan datanya. Ada datanya atau enggak? Kalau ada, datanya sedikit atau banyak gitu ya. Kalau banyak atau sedikit, apakah dia univariat atau multivariat? Nah, itu hal-hal yang akan kita perhatikan. Kemiripan. Kemiripan itu maksudnya apakah hal yang terjadi di masa lalu juga masih terjadi di sekarang
apakah ada kemiripannya gitu. Kalau memang sesuatu yang sering terjadi, di masa lalu terjadi, tetap terjadi, sampai sekarang masih terjadi, itu kan mirip ya. Sehingga otomatis kita ada ekspektasi di masa depan pun mestinya mirip gitu. Contohnya seasonality ya, sesuatu yang berulang gitu ya, seasonality. Dan yang terakhir, apakah itu ada terjadi yang namanya feedback loop atau tidak? Itu nanti saya jelaskan lebih detail. Mas Wir, minta contoh dong, biar jelas ya. Coba kita masuk ke contoh ya. Contohnya misalkan kita data demand ya, atau kebutuhan listrik gitu. Tentunya PLN butuh ya memperkirakan demand di pulau tertentu kebutuhan listriknya berapa. Itu yang menentukan PLN mau dibangun berapa banyak gitu ya, berapa banyak pembangkit listrik gitu. Jadi hal-hal seperti itu penting. Gitu. Nah, dari kebutuhan listrik ini secara ilmiah, bahkan secara domain knowledge ya di PLN, itu sebenarnya ada hal yang kita sudah ketahui gitu, bahwa demand listrik itu sangat dipengaruhi ya, ada hubungannya dengan cuaca atau temperatur, gitu. Termasuk di luar negeri, gitu ya, termasuk di luar negeri. Gitu. Jadi temperatur itu kalau lagi panas atau dingin itu sangat mempengaruhi jumlah penggunaan listrik, entah itu dari AC atau apa gitu ya. Tapi memang secara ilmiah ada hubungannya ya. Oh, berarti ini satu informasi menarik karena ini centang ya. Dari sisi faktor-faktor kita ada. Bagaimana dengan data? Data ada, kita ada data cuaca, ada data temperatur gitu ya. Itu ada, jadi nggak usah takut. Kalau dari segi kemiripan gimana? Kalau kita melihat jangka pendeknya, relatif sama. Kalau ngomongin demand hari ini, sama kemarin, sama 2 hari lalu, kurang lebih angkanya akan sama. Makanya PLN itu nggak tiap hari berubah ya. Oh, hari ini kita ada 5 pembangkit listrik, besoknya jadi tinggal 2, besoknya jadi 7, gitu. Enggak kan ya? Pembangkit listriknya tetap 5, tiap hari tetap 5. Karena kenapa? Toh memang demand-nya itu mirip, relatif sama. Maybe dalam jangka beberapa bulan sampai tahun mungkin ya. Jadi jangka yang relatif pendek itu sama. Dan yang terakhir, tidak ada feedback loop. Ini saya belum jelasin, tapi saya kasih tahu aja dulu bahwa ini memang nggak ada feedback loop-nya. Karena empat-empatnya ini terpenuhi, otomatis ini predictable. Dan kalau predictable, ya kita bisa pakai metode-metode time series forecasting. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu ya, hal-hal yang menyebabkan kita bisa menyimpulkan mau kita coba prediksi atau enggak. Dan ini jadinya nggak cenayang, ini kita pakai science gitu ya. Kita nggak benar-benar mengetahui masa depan. Gitu. Oke, terkait yang tadi kita ada singgung ya, feedback loop. Dari tadi ini apa sih, Mas Wir? Feedback loop gitu ya. Feedback loop itu artinya, apakah prediksi kita bisa menyalahi prediksi kita? Gitu. Apa ini maksudnya? Contoh ya, contoh. Misalkan kalau data time series-nya itu terkait jumlah pengunjung di suatu taman wisata. Contohnya di sini ada gambar pantai gitu ya. Nah, tentunya bisa kita prediksi gitu kira-kira di minggu ini di hari libur tertentu itu jumlah pengunjung yang hadir itu kira-kira berapa gitu. Nah, cuman hal-hal yang seperti ini rentan ada yang namanya feedback loop. Jadi setelah kita prediksi nih, oh di hari libur tertentu di pantai tertentu ini pengunjungnya akan sangat-sangat ramai, paling ramai seramai dalam sejarah gitu. Gara-gara diberitain kayak gitu, orang nggak mau datang. Dan gara-gara orang nggak mau datang, prediksi kita jadi salah gitu ya. Karena apa? Kita prediksinya paling ramai dalam sejarah, sepanjang sejarah, taunya jadi sepi. Gara-gara nggak ada yang mau datang. Nah, itu yang namanya feedback loop. Feedback loop itu ketika prediksi kita menyebabkan prediksi kita jadi salah. Gitu ya. Nah, itu yang tadi kalau teman-teman perhatikan di kalau kita time series forecasting demand listrik ya, kebutuhan listrik, itu nggak ada pengaruhnya.
mau PLN umumkan kebutuhan listrik Indonesia adalah segini gitu. Orang nggak peduli ya, tiap hari saya pakai listrik ya segitu gitu ya. Sehingga nggak ada feedback loop. Apa yang menjadi prediksi dari PLN dan diumumkan sekalipun, nggak ada hubungannya nanti, nggak merubah kondisi gitu ya, nggak merubah kondisi sehingga prediksinya relatif tetap bisa akurat gitu. Kalau di kasus-kasus yang ada feedback loop, ini jadi kayak kita harus memprediksi 2 langkah di depan gitu ya. Kalau kita prediksinya ramai, tapi gara-gara ramai orang nggak mau datang, berarti kita harus prediksinya sepi. Tapi gara-gara kita prediksi sepi, orang jadi ramai, jadi 2 langkah ke depan gitu. Nah itulah yang namanya feedback loop. Cuman kasus-kasus yang feedback loop seperti ini mudah sih mengatasinya, yaitu prediksinya ya jangan dipublikasi gitu ya, atau dipublikasi untuk internal gitu ya, private prediction seperti itu. Toh lagi pula nggak ada alasannya juga kok orang untuk diumumkan kayak eh, pengunjung yang akan hadir di pantai ini sekitar berapa prediksinya gitu. Nggak penting kok, orang nggak peduli gitu kan ya. Gitu. Paling orang cuma pedulinya ramai atau enggak gitu. Dan itu pun tanpa prediksi, orang sudah ada feelingnya kan ya. Ramai dia nggak tertarik gitu. Ada yang ramai dia tetap tertarik untuk pergi liburan. Jadi itu hal-hal yang menjadi pertimbangan. Oke. Sip, di kasus lain yang lebih kompleks ya. Jadi misalkan nilai tukar kurs mata uang atau foreign exchange ya, forex gitu, currency. Kalau kita lagi ngomongin data forex, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu terlalu kompleks gitu. Naik turunnya harga itu ya karena ada yang tertarik untuk beli, ada yang karena geopolitik, ada yang karena makroekonomi. Mungkin kita tahu beberapa variabel atau faktor-faktor tersebut, tapi yang pasti kita nggak akan bisa mengumpulkan semua informasi itu. Ketika harga naik, ya karena orang mau beli, ya berarti kita harus sampel dong, kita harus ngumpulin semua orang di Indonesia siapa yang beli, siapa yang enggak, kan nggak make sense gitu ya. Dan itu pun hanya sebagian kecil dari hal yang kita pahami dan ketahui. Kenyataannya, pergerakan harga supply and demand itu sangatlah kompleks, sehingga faktor-faktor yang berkontribusinya itu kita nggak ada. Gitu. Kita nggak ada. Ketersediaan datanya banyak. Kalau data currency itu bahkan sampai yang hitungan detik lengkap gitu ya, sangat banyak banget. Gitu. Kalau kemiripan, sayangnya tidak. Eh, Tiba-tiba ada perang Rusia-Ukraina, berubah makroekonomi yang nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di mungkin 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir gitu. Sehingga kalau ngomongin kemiripan sangat kompleks, gitu ya, sangat kompleks. Kemungkinan besar nggak ada kemiripannya. Dan yang terakhir ini nggak masalah sih. Feedback loop itu bermasalah gitu. Karena kalau diprediksi US dollar bakal naik ke harga segini karena bla 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 bla, ya sebelum itu terjadi orang jadinya udah berbondong-bondong ya beli USD, sehingga prediksi kita itu akan terjadi feedback loop gitu. Otomatis hal-hal yang seperti ini ya nggak cocok untuk kita melakukan prediksi dengan time series forecasting karena ya ini tanda kutip cenayang gitu ya, cenayang. Tapi Mas Wir, kan banyak itu institusi-institusi quantitative finance gitu, menggunakan data, menggunakan mathematics, menggunakan machine learning juga untuk mempelajari pergerakan harga gitu ya, pergerakan harga dari saham, forex dan lain-lain. Berarti mereka itu omong kosong? Enggak gitu ya. Jadi quantitative finance itu mereka memilih konteks tertentu di mana hal ini centangnya lebih banyak gitu ya. Contoh, mereka bisa memilih dalam konteks yang ekonomi kita lagi baik-baik saja bla bla, berarti ininya bisa jadi mirip, jadi centang. Begitu ada perang Rusia Ukraina, analisanya harus dibuang, harus diulang gitu karena ini hilang gitu kan ya. Sehingga bukan berarti kayak begitu saya cerita bahwa forex ini nggak bisa diprediksi, artinya nggak bisa. Lebih ke kalau memang nggak bisa, berarti di konteks apa itu jadi bisa seperti itu. Oke,
Nah, banyak kan ya quantitative finance institusinya yang melakukan hal ini gitu. Nah, itu lebih spesifik. Mereka fokus ke hal-hal tertentu. Oke, Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih mana yang predictable, mana yang enggak, dilihat dari 4 faktor tadi, gitu ya, 4 hal tadi. Oke. Lalu gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa kita melakukan prediksi-prediksi seperti ini? Apakah supaya terlihat cenayang? Gitu? Tentunya tidak, gitu ya. Jadi time series forecasting ini kegunaannya ada 3, dilihat dari terms-nya ya atau jangkanya. Kalau ngomongin forecasting jangka pendek, maka teman-teman lagi fokus mau melakukan yang namanya scheduling, gitu ya. Nah, contoh scheduling jadwal karyawan, kita butuh berapa karyawan di hari ini, gitu ya, shift, gitu. Atau transportasi butuh berapa mobil, gitu ya, pesawat, gitu. Nah, itu adalah forecasting yang jangka pendek. Kalau jangka menengah ini udah lebih ke bisnis ya. Forecasting jangka menengah itu untuk perencanaan, resource planning. Contohnya kayak stok barang gitu ya, yang namanya mau jualan kita harus stok. Atau kalau nggak stok, misalkan manufaktur, berarti harus mikirin berapa banyak barang yang diproduksi. Kalau ngomongin berapa yang diproduksi, harus mikirin berapa banyak sumber daya yang harus dibeli, gitu kan ya. Nah, hal seperti itu related dengan yang jangka menengah. Dan yang terakhir, kalau ngomongin prediksi jangka panjang, gunanya itu udah lebih ke perencanaan yang strategi gitu ya, strategis. Gitu. Misalkan kalau mau ngomongin ekspansi bisnis, itu bukan hal yang jangka pendek gitu ya. Itu tentunya mau melihat apakah memang sektor yang bisnis tersebut itu baik-baik saja, memang menarikkah, apakah memang saatnya saya untuk ekspansi bisnis saya, atau saya harus jaga-jaga dulu, misalkan ada COVID ya berarti harus pertimbangan lain ya, kayak saya jangan ekspansi dulu. Gitu ya. Oh, kalau begitu COVID-nya kira-kira berapa lama? Nah, itu time series forecasting yang jangka lebih panjang. Gitu. Dari sana yang akan membantu kita untuk menentukan perencanaan yang strategis ya, jangka panjang. Kurang lebih kegunaannya itu lebih ke itu pendek, menengah, panjang. Oke, sama yang mungkin sisanya yang eksploratif atau untuk have fun aja gitu ya. Bisa prediksi terus dibuat jadi artikel gitu ya di Medium. Itu kan banyak yang melakukan seperti itu. Kalau ngomongin bisnis, fokusnya ini ya. Pendek, menengah, jangka panjang. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum kita masuk ke memilih metode time series forecasting ya. Saya buka dulu mungkin 1 atau 2 pertanyaan terkait apa itu time series forecasting dan predictability-nya ya. Oke, silahkan. Oke, Eh, silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya belum ada. Silakan mungkin dilanjut dulu, Kak Wira. Boleh, kalau itu ada yang buka mikrofon enggak? Oh, lupa mute aja sepertinya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Cara memilih metode time series forecasting. Oke. Sebelum kita ngomongin memilih, ya kita perlu tahu dulu ada pilihan apa saja gitu ya. Time series forecasting itu metodenya kalau di biasa pengetahuan yang umum itu biasa metodenya ada 3 gitu. Tapi di sini saya lampirkan yang paling detail itu ada 6 gitu ya. Jadi metodenya itu ada 6. Coba kita sama-sama lihat. Ada yang namanya itu naive, judgmental, smoothing. Ini yang nanti mau kita praktekkan ya. Causal, autoregressive, sama yang terakhir adalah statistical atau yang sekarang populernya pakai machine learning gitu ya. Pakai machine learning. Oke. Dari 6 itu bagaimana cara kita memilihnya gitu ya. Jadi sebelum teman-teman belajar, teman-teman fokus aja dulu bagaimana cara milihnya. Ya, nah, kalau teman-teman udah tahu cara milihnya, teman-teman bisa fokus. Ya udah, saya mau belajar ini dulu, ini yang saya butuhkan, gitu ya. Mungkin yang lain bisa belakangan. Oke, cara pilihnya itu gambaran besarnya seperti ini. Kalau metode yang naif forecasting ya, itu nggak pernah kita pakai.
gitu. Secara umum nggak pernah kita pakai, atau kalaupun dipakai itu cuma jadi pembanding aja, jadi benchmark ya. Gitu. Atau bisa juga untuk estimasi cepat. Misalkan di saat itu Pak Bos minta eh, kira-kira kita butuhnya berapa gitu, diminta jawab saat itu juga gitu. Nah, maka kita pakai forecasting yang naif gitu, jawaban super cepat, gitu. Jawaban super cepat. Sehingga ini kita coret dulu, secara umum nggak akan kita pakai. Secara umum nggak akan kita pakai. Kalau yang smoothing, selama teman-teman lihat chartnya, lihat grafiknya itu, oh ada tren dan ada seasonality yang terlihat lumayan jelas gitu ya. Maka silakan pakai smoothing. Itu biasa langsung bekerja dengan sangat baik gitu ya. Nah, kalau yang auto regresif ini agak spesifik gitu. Tapi cara lihatnya adalah pertama teman-teman lihat grafiknya itu non linear atau enggak. Terlihat agak naik turun atau tidak gitu ya. Kalau iya, kita perlu cek yang namanya autokorelasi, dan kalau memang ada autokorelasi, silakan pakai, bisa dipakai. Tapi ini ada detail-detail lainnya ya. Ini cuma lagi-lagi ini baru milih gitu ya, belum prakteknya, baru milih. Nanti detail-detailnya ada syarat-syarat tambahan. Kalau yang judgmental ini hanya kita pakai kalau kita tidak ada data. Tidak ada data sama sekali ya, benar-benar nol gitu. Atau paling nggak mungkin datanya masih terlalu sedikit, 1 atau 3 data gitu ya. Itu kita pakai yang namanya judgmental method. Kalau kausal ya sesuai namanya ya, kausalitas gitu. Artinya teman-teman paham gitu. Yang menyebabkan A itu apa gitu. Jadi kita harus tahu faktor-faktor yang kontributifnya dengan baik. Kalau kita memang paham, kita tahu itu berhubungan, silakan pakai yang kausal. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin statistikal ya atau machine learning, kita butuh data yang banyak. Gitu. Dan biasa case-nya itu case yang di luar ini. Gitu. Karena kenapa? Kalau yang machine learning ini sebenarnya bisa dipakai di tanda kutip semua kasus, gitu ya, semua kasus. Sayangnya, bukan berarti dia yang terbaik di semua kasus. Dia bisa dipakai di semua kasus, tapi bukan yang terbaik di semua kasus. Kalau yang transitionality jelas, pakai smoothing itu udah oke banget. Malah pakai machine learning-nya kalah, gitu ya. Machine learning-nya kalah. Jadi kalau memang nggak bisa pakai yang lain, baru mungkin coba ke yang sini. Dengan catatan pun ini butuh data yang banyak, gitu ya. Butuh data yang banyak. Biasanya juga adalah case yang lagi-lagi datanya non-linear, kayak trennya nggak jelas. Kalau ini tren yang jelas, pakai ini kan ya. Kalau trennya nggak jelas, naik turun, ya mau nggak mau harus pakai yang statistikal. Gitu. Kalau kita balik ke faktor-faktor tadi, berarti ya kurang lebih seperti ini ya. Yang naif kita nggak akan pakai. Yang naif kita nggak akan pakai. Kalau kita paham nih faktor-faktor yang mempengaruhinya, contoh kayak tadi ya temperatur sama kebutuhan listrik itu berhubungan, gitu ya, berhubungan. Maka silakan pakai yang kausal atau bisa pakai machine learning. Kalau ngomongin ketersediaan data, datanya sedikit atau nggak ada, pakai judgmental. Satu-satunya metode yang bisa dipakai kalau nggak ada data cuma judgmental, gitu ya. Judgmental. Tapi kalau misalkan datanya lumayan dan datanya misalkan naik turun, pakai autoregresif. Kalau nggak mau harus pakai yang machine learning gitu ya. Datanya ini ada polanya, ada kemiripan dengan masa lalu, berulang. Oh, udah jelas pakai smoothing. Ingat, smoothing itu kalau terlihat jelas, udah pakai aja. Biasanya udah langsung oke, gitu ya. Udah langsung oke. Kalau enggak, kemungkinan besar kita cek dulu ada autokorelasi atau enggak. Kalau ada, bisa juga. Gitu. Kalau yang feedback loop tadi solusinya udah jelas ya. Kalau memang ada problem itu, sekalian jangan dipublikasi secara eksternal gitu ya. Jangan dipublikasi karena publikasi kena feedback loop nanti gitu. Apa yang diprediksi malah nyerang kita balik gitu ya. Nyerang kita balik jadi salah. Oke. Oke. Sip. Dari sana saya akan kasih beberapa contoh ya, beberapa contoh. Coba teman-teman di sini jawab di chat ya. Ini contoh pertama, ini contoh yang beneran terjadi ya. Dan ini beneran ada pakai time series forecasting.
Jadi di 2012 dulu ya, ini udah lama banget, 10 tahun lebih berarti ya. Australia itu mau mengadakan sebuah kebijakan baru, gitu ya, di mana mereka akan nge-ban logo perusahaan itu ditambahkan ke eh, rokok, gitu ya, bungkus rokoknya. Gitu. Bahkan bungkus rokoknya harus berwarna hijau tua dan lain-lain seperti itu. Oke. Ini juga kebijakan yang pertama di dunia ya, jadi belum pernah ada yang menggunakan kebijakan seperti ini. Jadi udah jelas nggak ada datanya, nggak ada datanya. Nah, pertanyaannya adalah metode apa yang cocok digunakan untuk forecasting dampak kebijakan tersebut. Nah, semua langsung jawab judgmental, gitu ya. Judgmental. Ya, ketika kita nggak ada data atau datanya sangat sedikit, tidak ada pilihan lain selain yang namanya judgmental method, gitu ya. Oke, saya akan sharing sedikit judgmental method itu cara kerjanya seperti apa. Jadi saya memang nggak masuk detail, saya coba jelasin ya. Kecuali nanti kalau adik-adik mau ambil 3 SKS gitu, saya bisa jelasin detail. Oke, judgmental itu simple sih, itu lebih ke kita ngumpulin para ahli gitu ya. Jadi kita akan ngumpulin ahli pertama, ahli kedua, ahli ketiga. Pokoknya kita ngumpulin banyak ahli, lalu kita minta ahli memberikan pendapat, memberikan forecast mereka gitu ya. Jadi ya dia kasih pendapat, kasih pendapat, kasih pendapat, kasih pendapat, dan finally kita agregat, ambil rata-ratanya atau tergantung case-nya kita akan ambil maksimumnya, ambil minimumnya gitu ya. Pada dasarnya kita kumpulin orang yang relatif paham dengan domain tersebut, minta mereka buat pendapat, kita rangkum. Jadilah prediksi. Gitu. Jadi ini sangat jauh ya dengan kalau kita ngomongin machine learning, supervised learning, ini sangat jauh dari itu. Tapi ini metode yang valid ya, bahkan secara ilmiah diterima. Jadi bahkan sampai kalau publikasi ilmiah, kalau nggak ada data, ini salah satu metode yang dipakai. Judgmental method. Gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Makanya adik-adik mungkin kebayang ya, oh ya logis lah kalau kita nggak ada data ya satu-satunya cara seperti ini. Nggak ada cara lain. Gitu ya. Nggak ada cara lain. Baru nanti perlahan data terkumpul, kita bisa dukung pendapat atau prediksi tadi dengan data-data yang lebih baru. Gitu ya. Dengan metode lain. Oke, good. Benar ya jawabannya ya, judgmental. Next, contoh kedua. Ini juga kasus yang beneran terjadi, gitu ya. Tapi saya nggak bisa sampaikan, jadi saya redacted ya, sensor. Jadi ini ngomongin tentang DBD. Gitu. Di industri kesehatan itu udah sangat dipahami, gitu ya, bahwa ketika udah ada beberapa kasus DBD di regional tertentu, itu sangat erat hubungannya dengan peningkatan jumlah admission ya. Jadi jumlah orang masuk rumah sakit lah kasarnya gitu ya. Gitu. Orang daftar untuk masuk rumah sakit. Nah, itu sangat erat hubungannya. Jadi rumah sakit tertentu ini dia memutuskan untuk mau hiring tenaga medis tambahan gitu. Karena udah ada beberapa case nih, udah ada beberapa case DBD dan biasa begitu udah ada beberapa otomatis akan banyak gitu ya, meledak. Takutnya nanti nggak cukup tenaga medisnya gitu. Sehingga ya dia harus melakukan prediksi gitu ya. Prediksi manfaatkan data kasus DBD supaya ya lebih akurat gitu. Karena kalau cuman prediksi tenaga medis nggak bakal bisa gitu. Apa hubungannya kayak bulan lalu tenaga medis ada 50, maka bulan ini tenaga medis kita butuh 70, ya ada hubungannya gitu. Tapi kalau kita melihat data DBD, jadi ada hubungannya. Jadi ada kausalitasnya di sana. Nah, pertanyaannya untuk memprediksi itu supaya kita bisa hiring, kita tahu mau hiring berapa banyak tambahannya. Metode forecasting yang dipakai itu yang mana? Maka jawabannya adalah ada yang jawab autoregresif, ada yang jawab smoothing, ada yang jawab kausal gitu. Tentunya jawabannya adalah kausalitas gitu ya. Jadi variabelnya kita udah benar-benar tahu. Bahkan data yang kita pakai itu berbeda ya. Kita pakai data kasus DBD,
prediksinya untuk prediksi kebutuhan jumlah karyawan, gitu ya. Gitu. Nah itu namanya kausal, gitu ya, metode kausal. Nah ada metode apa saja? Banyak tentunya ya. Tapi saya kasih berapa tips. Oh, saya nggak mau kasih tipsnya dulu karena itu nanti ada case-nya. Kita lanjut saja dulu ke case ketiga. Oke, di contoh ketiga ini data publik ya yang ada di Kaggle gitu. Jadi ini adalah data jumlah penumpang pesawat. Terdapat pola tren yang lumayan jelas ya. Jadi dari zaman dahulu 1949 jumlah penumpang itu memang makin lama makin banyak, secara tren ya makin naik gitu ya. Gitu. Dan kalau seasonality kelihatannya terlihat ya gitu ya, tiap bulan mungkin ini bulan-bulan Desembernya gitu ya, dia memuncak gitu. Atau di tahun-tahun tertentu dia muncak, seperti ada siklusnya. Gitu. Nah, seperti ada siklusnya. Oh ya benar, ini akhir-akhir tahun ya, akhir-akhir tahun dia memuncak. Oke, kalau yang polanya terlihat ada pattern seperti ini, kira-kira kita forecastingnya pakai apa? Wow, semua langsung jawab smoothing gitu ya, smoothing. Yes, ingat ya, tren jelas atau ada kelihatan seasonality yang jelas, langsung smoothing gitu ya, langsung smoothing. Biasa begitu tes, bukan cuma bekerja dengan baik, tapi bahkan prediksinya bisa sangat akurat gitu ya. Saya pernah pengalaman nih dulu gitu ya, teman-teman pada pakai deep learning bahkan bukan machine learning, pakainya deep learning, pakai RNN gitu ya untuk forecasting time series gitu. Nah itu sayang gitu ya, sayang gitu, nggak tepat guna. Gitu. Karena kenapa? Yang pertama belum tentu time series-nya ada polanya. Kebetulan itu ada polanya. Gitu. Jadi RNN-nya bisa bekerja, kalau nggak bakal bekerja itu. Gitu. Ternyata modelnya kalah sama sesuatu yang very simple, smoothing method, gitu ya. Hanya dengan smoothing method, hitungan beberapa detik itu mengalahkan suatu yang RNN-nya modelnya kompleks gitu, trainingnya lama, ternyata kalah gitu. Jadi, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai ya. Lagi-lagi kalau kalah cuma sedikit ya bebas, mau pakai A mau pakai B sama saja gitu ya. Bagi industri itu perbedaan sedikit itu nggak gitu signifikan gitu ya. Yang penting prediksinya dapat estimasi, toh ujung-ujungnya mereka pakai untuk take decision. Bukan penting angkanya beda berapa koma, nggak penting gitu kan ya. Oke, case yang ini jelas kita pakai smoothing. Kita pakai smoothing. Kalau case keempat ini, saya ada data time series dan dia multivariat. Dari tadi kita melihat Kak Wir itu datanya univariat dulu ya. Jumlah penumpang, jumlah petugas medis, kebutuhan listrik, itu kan satu variabel doang ya yang mau kita prediksi. Sekarang gimana kalau ini multivariat gitu ya. Kita mempertimbangkan beberapa variabel sekaligus. Metode forecasting yang perlu kita pakai itu apa? Nah, inilah salah satu ciri-ciri utama kalau misalkan udah ada kalimat multivariat, ini mestinya variabelnya nggak datang sembarang kan? Kok kita bisa bilang bahwa saya mau pakai variabel A, B, C? Pasti kemungkinan besar karena teman-teman udah tahu ada kausalitas. Atau nggak harus kausalitas, ada korelasi tertentu. Gitu ya. Ada hubungan lah antara variabel ini memang merupakan faktor yang berkontribusi terhadap suatu time series. Jadi kalau multivariat, memang pakainya kausal. Gitu ya. Atau lagi-lagi sebenarnya jawaban mudahnya kan tadi statistical kan bisa dipakai di semua ya. Kalau multivariat salah satunya kita pakai statistical. Machine learning. Gitu. Machine learning. Oke. Jadi ini yang banyak pertanyaan orang juga. Pas kuliah saya belajarnya ini. Begitu pas kerja, multivariat, bingung gitu ya. Nah, harus pakai metode yang memang agak jarang ya dibahas pas kuliah. Jadi metode kausal, atau kalau pas kuliah belajar machine learning, mau nggak mau pakai machine learning. Gitu ya. Nah, metode kausal apa yang bisa dipakai untuk multivariat? Ini saya lagi-lagi nggak akan ajarkan detailnya ya. Tapi saya sampaikan, mana tahu
ada teman-teman di sini yang butuh supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Gitu. Jadi yang kausal, satu metode yang paling utama itu adalah auto-regression, Wira lupa kepanjangannya ya, gitu. ARDL mestinya ini. ARDL gitu. Dan ARDL ini ada anaknya juga yang sering dipakai, itu namanya adalah VAR atau Vector Autoregression. Gitu. Jadi silakan kalau memang ada yang lagi dapat tugas di perusahaannya untuk menghandle yang kasusnya multivariat, kalau nggak mau pakai machine learning, maka pilihannya silakan gunakan ini. Gitu. Inilah yang namanya metode kausal. Causal method. Seperti itu. Kalau yang smoothing metodenya apa? Nanti kan kita praktek kalau yang smoothing ya. Oke, kita lanjut case yang terakhir. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, wah, dia ada turun, ada naik, udah naik datar, terus turun lagi, naik lagi. Ini sangat non-linear gitu ya. Sangat amburadul. Bisa jadi ini random, bisa jadi nggak bisa diprediksi. Atau kalau mau kita upayakan diprediksi, kira-kira pakai apa? Ya, dari chat jawabnya autoregresif. Gitu ya. Jadi betul ya, ketika begitu udah lihat datanya itu non-linear, maka pilihan kita itu coba dulu autoregresif. Kalau autoregresif tidak memenuhi syarat-syaratnya, baru kita coba machine learning, gitu ya, statistikal. Gitu. Cuman biasanya ya, kalau autoregresif aja syaratnya udah nggak dipenuhi, teman-teman coba pakai machine learning pun ngaco, nggak bekerja. Karena kenapa? Sebenarnya metode statistikal atau machine learning ketika memprediksi data yang seperti ini, dia juga mengambil prinsip dari autoregresi. Makanya saran dari Wira, ketemu yang kayak gini, coba dulu autoregresifnya. Supaya teman-teman nggak spend waktu terlalu banyak di machine learning-nya, coba tuning ini itu kok nggak bisa, prediksinya meleset mulu, prediksinya jelek terus Kak Wir gitu. Ya karena kamu nggak akan bisa dapat prediksi yang baik di kasus itu. Itu adalah kasus yang tipe-tipe Senayang gitu ya. Mau gimana pun juga sebenarnya kita nggak akan bisa tahu masa depannya. Gitu. Oke. Nah, di sini saya akan sharing-sharing sedikit lagi kalau bagi yang butuh ya, bagi yang butuh, karena nanti saya nggak praktekkan, nggak akan cukup waktunya. Nah, bagi yang butuh ya, metode yang sifatnya autoregresif, oke, sesuai namanya, kita akan pakai model autoregresif atau namanya AR. Gitu ya. Tapi AR ini model yang terlalu sederhana. Kalau mau yang kompleks kayak tadi, bisa naik turun dan lain-lain, kita harus tambahkan lagi dengan moving average. Sehingga nama modelnya itu jadi ARMA. Kalau ARMA ini ada syaratnya. Selain tadi autokorelasi tadi, yaitu wajib. Kalau namanya autoregresif, kita harus ada autokorelasi. Tapi syarat lainnya adalah model-model ini hanya bisa dipakai di time series yang stasioner. Nah, ini saya nggak akan ajarin dulu. Kalau mau ambil SKS, gitu ya. Apa itu stasioner? Gitu. Sebenarnya kalau pakai mesinnya gampang ya, bisa otomatis. Gitu. Nah, kalau nggak stasioner gimana? Nggak stasioner, kita harus ada teknik supaya mudah-mudahan dia jadi stasioner. Itulah nanti ada yang namanya ARIMA. Menambahkan yang namanya differencing supaya dia jadi stasioner. Kalau ternyata pakai differencing ini nggak bisa stasioner juga, tetap nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ya, itu salah satu syarat harus penuhi. Artinya nggak bisa. Mau pakai metode yang mana AR, MA, ARMA, ARIMA, nggak akan ada yang modelnya cocok gitu ya, karena syaratnya nggak terpenuhi. Gitu. Kak Wir, tapi kalau misalkan dia itu udah memenuhi, cuma ada seasonality, ada polanya, gitu.
Saya mau pakai yang ada pola, bisa nggak? Bisa. Jadinya seasonality, Arima, atau namanya Sarima. Gitu. Namanya jadi lucu-lucu. Gitu. Arima yang ada seasonality, jadinya Sarima. Bahkan nanti ada Sarimax. Gitu. Nah, ini adalah semua yang keluarga autoregresif. Bagi teman-teman di sini yang ketemu kasus, aduh data saya polanya nggak terlalu kelihatan, non-linear naik turun, silakan belajar metode-metode ininya. Gitu. Kalau ini ada yang bekerja, Arimanya oke, prediksinya lumayan oke, atau Sarimax-nya lumayan oke, baru kalau mau diimprove, coba pakai machine learning. Gitu. Coba pakai machine learning. Karena artinya apa? Kalau ini bisa, machine learning pun nanti bisa, bahkan mungkin lebih baik lagi. Gitu ya. Bisa lebih baik. Seperti itu. Tapi kalau yang Arimanya aja ngaco banget prediksinya, nanti teman-teman coba training yang mesin learning biasanya juga ngaco banget, gitu. Nggak bisa bagus. Artinya itu memang case data yang nggak bisa, kemungkinan besar nggak bisa kita prediksi. Atau 4 faktor tadi nggak terpenuhi. Gitu. Seperti itu. Oke deh. Sip, dari sini itu contoh-contoh ya, bagaimana cara teman-teman memilih dari keenam metode ini. Gitu. Sampai di sini dulu sebelum kita lanjut praktek ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada Kebetulan 2 pertanyaan yang nih, di Kak. chat kayaknya ada ya. Ada, Kak? Izin saya bacakan ya. Hmm. Oke, dari Kak Alicia nih. Kak, untuk metode statistikal, definisi data yang banyak itu rule of thumb-nya sekitar berapa ya? Oke, pertanyaan bagus. Kalau ditanya rule of thumb ya, rule of thumb itu biasanya minimal 30 data. Training, belum tambah testing ya. Nah, testing itu kalau teman-teman maunya 1:5, maksudnya 20% data tes gitu ya, 20% data tes, nanti ya kira-kira butuh tambah 1/5 dari 30. Sekitar 36 sampai 40 data gitu ya. Itu minimal gitu. Nah, angka rule of thumb-nya itu datang dari mana? Itu datang dari teman-teman sini pasti pernah dengar distribusi normal ya. Normal distribution. Nah, saya gambar. Jadi pasti kenal ya, normal distribution. Ini salah satu informasi penting ya kalau memang kita mau pakai statistikal atau regresi. Karena kalau yang case-nya begini, maka modelnya biasa bekerja dengan sangat baik. Itulah kenapa kalau adik-adik pas teman-teman pas belajar machine learning pasti belajar yang namanya scaling supaya dia lebih, supaya bentuknya lebih normal gitu. Kalau nggak normal kita pakai transformasi, logaritma atau box Cox gitu ya. Kenapa kayak pengen banget gitu bentuknya distribusi normal gitu. Karena kalau distribusinya normal bekerjanya lebih baik gitu ya. Nah, normal distribution itu pattern-nya itu mulai terbentuk ideal dengan persamaannya itu yang E pangkat bla 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 itu ya. Nah, itu adalah ketika lebih dari 30 data. Makanya rule of thumb-nya di sana. Gitu ya. Rule of thumb-nya di sana. Ketika datanya di bawah 30, seringkali distribusinya itu agak beda, lebih ke kayak gini gitu. Lebih agak beda gitu. Dan itulah yang namanya distribusi studente ya. Studenti. Gitu. Ada distribusi normal yang warna merah ini, ada yang namanya distribusi T atau ya itulah namanya. Makanya kalau ditanya minimal data, rule of thumb ya, minimal 30 dengan harapan itu udah menunjukkan itu memungkinkan untuk kita dapat distribusi normal. Oke, semoga menjawab ya Alicia. Oke, cukup menjawab ya Kak Alicia ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Kak Wira. Jadi ada tren atau seasonality itu maksudnya gimana ya? Datanya itu progresif atau gimana? Oke, kalau tadi udah lihat contoh-contohnya mungkin udah kebayang ya. Kalau kelihatan kayak time series-nya itu naik terus, naik perlahan gitu ya. Naiknya itu linear gitu ya. Ya itu kelihatan trennya kan ya.
maka itu ada tren. Kalau yang kelihatannya naik turun, ada polanya, seperti gelombang, otomatis itu ada seasonality-nya. Dan begitu ada salah satu dari itu, tren yang terlihat jelas, silakan pakai smoothing method. Tuh. Oke, jadi kalau saya gambarkan ya, misalkan datanya seperti ini. Ini udah jelas, gampang banget. Pakai smoothing pasti bisa, tapi tanpa smoothing pun kita tarik garis lurus, gampang. Kalau datanya seperti ini, gampang banget. Ini ada tren yang jelas, pakai smoothing. Oke. Kalau datanya seperti ini, oh ini ada seasonality yang jelas, pakai smoothing. Ternyata datanya seasonality tapi tren juga. Sama, ada tren, ada seasonality, pakai smoothing. Gitu ya. Jadi fokus ke tipe-tipe data yang seperti ini. Special case-nya, nah ini baru saya sedikit special case. Kalau dia naiknya itu meledak kayak gini. Ini pun sebenarnya juga kita sebut sebagai tren yang eksponensial. Atau naiknya itu melemah kayak gini. Ini juga kita sebut sebagai tren yang eksponensial. Oke. Kalau seasonality-nya yang kayak gini. Nah, ini juga seasonality yang perlahan ternyata makin lama makin besar ya, tapi ini tetap ada seasonality. Nah, kalau ketemu tipe-tipe datanya kelihatannya secara visual aja seperti ini, pakai smoothing method. Oke, pakai smoothing method. Semoga menjawab ya untuk Joanito. Oke, ada pertanyaan lagi lanjutan dari Kak Joanito juga, masih lanjutannya kalau tadi terkait smoothing, kalau yang ini yang metode kausal itu, apakah metode kausal itu bisa digunakan untuk multi output, jadi multivariate output gitu, bisa nggak Kak Wir? Oke, kalau yang saya tangkap dulu ya, karena multi output-nya bisa beda makna nih, jadi saya mau make sure dulu. Apakah yang dimaksud itu kalau kita ada variabel A, B, C, ini kan masing-masing ada seriesnya ya. Terus kan kita mau pakai multivariate nih. Jadi kita mau menggunakan A, B, C untuk memprediksi A, B, C juga. Gitu ya. Tiga-tiganya ya. Nah inilah yang pakai metode kausal. Metode-metode yang tadi, yang VAR, itu bisa untuk yang seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini mungkin kalau case-nya ini berarti terjawab ya. Tapi kalau case-nya seperti ini nih, ada ABC, mau memprediksi D. Berarti ini kan multivariate single output ya. Sekarang mau memprediksi D dan E. Multivariate, multi output juga kan ya. Nah ini makanya saya mau mastiin dulu. Kalau case-nya yang seperti ini, nah ini adalah lain cerita. Ini mending training satu model untuk D, satu model untuk E. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau pakai machine learning pun kayak gitu. Machine learning itu misalnya pakai scikit-learn ya, multi-output regression atau multi-output classification, sebenarnya ngetrain dua model. Gitu. Ngetrain dua model. Kecuali kalau mau pakai deep learning, itu baru bisa. Gitu. Cuman kalau case-nya seperti ini, anggap ini single output, train dua kali ya, di train dua kasus di dua model berbeda. Gitu. Semoga menjawab ya untuk Joanito. Oke, cukup menjawab ya Kak Joanito. Oke, ada satu lagi, tapi ini lebih ke permintaan request. Makasih Kak dari Kak Alfianto. Makasih Kak Wira buat materinya, banyak dapat pengetahuan baru. Nah, untuk referensi belajarnya, kayak buku-buku lain, apakah boleh di-share? Kalau nggak salah di akhir slide ada referensinya ya, Kak Wira ya? Atau mungkin ada Ada tambahan satu saran? referensi yang saya sangat rekomen. Oke. Bisa dilihat di akhir slide ya, Kak Alfianto ya. Di akhir slide-nya yang udah diupload di udah diupload di Drive itu ada referensinya. Nah ini, Ya, yang oke. referensi pertama ini ya. So yang pertama itu yang disarankan. Bahkan di 2 tahun lalu baru rilis
versi barunya, jadi saya senang banget. Third edition. Third Oke. edition ini bahkan sampai Prof. Hinman-nya ini sediain video-video penjelasannya, jadi makin seru. Kalau dulu cuma tulisan, ini plus video sih. Dan gratis, ini open loh. Jadi beliau open, nggak usah beli bukunya, teman-teman bisa kunjungi aja websitenya, itu bisa belajar. Jadi makanya saya rekomen banget lah untuk yang ini ya. Semoga Oke. menjawab ya. Ya, nanti bisa dilihat ya di slide-nya ya. Sudah diupload Kak Wira di Drive. Oke, masih pertanyaan lanjutan dari Kak Juanito nih. Eh, Kalau gini Kak Wir, ada trennya dan ada faktor-faktornya atau kausalnya. Itu pakai apa ya? Mungkin maksudnya adalah lanjutan yang tadi tuh, yang Oke. multi output. Apakah di Kalau udah multi multivariat, udah pasti kita nggak bisa pakai smoothing. Walaupun ada penelitian yang gimana caranya smoothing bisa multivariat gitu ya, tapi itu udah lebih advance dan di dalam level uh, edge science, yaitu masih penelitian gitu, bukan hal yang umum digunakan. Pokoknya begitu ada faktor-faktor lebih dari satu, udah jelas kita nggak bisa pakai smoothing. Ya, kita nggak bisa pakai smoothing. Malah itu good news bagi metode kausal. Metode kausal yang kita berharap itu bisa bekerja, oh ini ada trennya yang jelas gitu. Kita makin yakin bahwa ini bisa bekerja. Karena bukan mesin, manusia lihat aja, ini ada trennya, ada polanya gitu ya. Ya otomatis harusnya kita serahkan ke machine learning, mereka bisa dong gitu ya. Masa manusia bisa, mesinnya nggak bisa. Gitu. Oke, on itu. Oke, cukup menjawab ya. Ada lagi pertanyaan lanjutannya atau yang lain masih boleh juga untuk break section ini? Oke, sepertinya sudah nggak ada. Silakan Cukupkan Kak dulu Wir, ya kita. ya dilanjut lagi. Iya. Thank you Oke. dari Kak Juan itu. Iya, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya kalau gitu kita praktek gitu ya. Sebenarnya harapan saya praktek itu, saya mau praktekkan sampai ke autoregresif. Kalau judgmental nggak usah praktekkan lah, ini kita kayak DPR gitu. Kita voting gitu ya, kita kumpulin orang. Kalau kausal ini juga saya nggak praktekkan. Kalau ini apalagi, ini pasti banyak sesi-sesi lain yang ngajarin machine learning ya, di Ngabubur AI ini. Jadi saya nggak akan praktekkan. Rencana saya mau praktekkan 3 ini, tapi kayaknya overwhelming, kebanyakan. Jadi saya praktekkan 2 saja. Oke, nanti kalau yang mau belajar lebih lanjut ya, autoregresif, mungkin kita bisa sesi lain, atau boleh nonton di YouTube saya. Banyaklah pilihannya, tinggal belajar ya. Jadi yuk kita pindah ke notebook. Kalau yang mau ikutin juga boleh, tapi nggak ikutin juga nggak apa-apa ya, karena notebooknya kan saya share ya. Jadi mungkin bisa fokus dengerin, saya jelasin langkah demi langkahnya. Nanti di rumah praktek mandiri, gitu. Itu lebih bagus menurut saya namanya, dipraktek supaya tangannya kotor. Kalau multitasking agak susah, gitu ya. Terutama ini kan bukan bootcamp ya, bukan saya pandu, gitu. Jadi saya lebih rekomen kalau memang nggak bisa multitask, nggak apa-apa. Liatin, saya jelasin aja ya. Oke, kita mulai dulu praktek untuk yang pertama, naive ya, metode naive gitu. Saya belum jelasin ya metode naive itu apa. Tapi dari namanya aja mungkin teman-teman udah kebayang ya. Naive itu ya kasih prediksi yang batas bawah banget ya, naive gitu. Nah, naive method ini contohnya apa? Misalkan kita ada time series seperti ini. Nah, diminta forecast sampai beberapa bulan ke depan gitu. Ya udah kita naif aja, kita rata-ratain semuanya. Kita rata-ratain semua datanya, oh rata-ratanya segini ternyata nih. Rata-ratanya segini ya. Ya udah itu yang jadiin prediksi. Mau apapun yang terjadi ini naik turun, kita prediksinya adalah rata-ratanya. Jadi itu namanya adalah mean forecasting. Naif banget gitu ya, lucu. Cuman dirata-ratain. Ada yang lebih naif lagi, lebih lucu lagi gitu ya. Kita punya data. Nah, kayak gini.
Diminta prediksi besok ini nilainya berapa. Kita pakai data sebelumnya. Jadi ini datanya misalkan nilainya 50. Ya udah prediksi besok 50. Gitu. Jadi namanya one shift ya, one shift. Mundur satu. Gitu. Ya, ini kan ngaco banget ya, gitu. Ngaco banget. Tapi ya itulah kenapa ini hanya dipakai untuk benchmark ya. Kalau teman-teman pakai machine learning, pakai smoothing atau pakai apapun, harus lebih baik dari metode naive. Karena ini udah batas bawah. Kalau apa yang teman-teman dapatkan tidak lebih baik dari metode naive, sekalian pakai metode naive. Ngapain pakai mesin learning gitu ya? Karena naive aja prediksinya lebih bagus ternyata. Ini udah prediksi paling ngaco loh. Ini udah prediksi paling ngaco. Dan ini juga kenapa ini dipakai kalau teman-teman dimintain jawaban instan. Oke, udah saya nggak butuhnya 1 minggu. Sekarang jawab gitu. Kira-kira berapa demand yang kita perlu stocking berapa barang gitu. Diminta jawaban cepat gitu ya. Ya mau nggak mau, teman-teman jawaban cepatnya langsung ambil rata-ratanya kira-kira begini Pak. Gitu. Nah itu namanya adalah forecasting dengan naive method gitu ya. Tujuannya cepat, tujuannya untuk jawaban instan, bukan yang paling akurat gitu ya. Belum tentu paling akurat. Walaupun ini sangat efektif, sangat efektif ya. Tentunya dalam konteks cepat gitu. Dalam konteks cepat dan dalam konteks sebagai pembanding, sebagai pembanding. Nah, by code-nya ini saya nggak usah praktekkan ya, saya nggak perlu praktekkan karena ini toh nggak akan dipakai, tanda kutip nggak dipakai gitu. Kira-kira code-nya seperti ini. Ini atas ini cuma loading data ya. Loading datanya cuma pakai Pandas, read CSV. Ini ada data temperatur bulanan ya. Datanya saya ambil dari biro mana ini? Saya ada tulis sumber datanya. Nah, Biro Meteorologinya Australia. Oke, jadi setelah ada data, prediksinya gimana? Prediksinya geser satu saja, one shift. Gitu. Oke, oops. Bentar ya, sorry. Saya lupa kursor. Kecilin dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, code-nya ini sederhana banget ya, sederhana banget. Jadi caranya adalah datanya kita tinggal shift aja, geser satu. Jadi kalau ditanya nih, kemarin ini temperaturnya 13 derajat, kira-kira besok berapa? Prediksi kita 13 derajat. Jadi prediksinya adalah data kemarin gitu aja. One shift, geser satu. Tentunya ini selama masih ada data. Kalau diminta forecast-nya lebih dari 1 hari gimana? Sorry, bukan hari, ini bulan kan ya, ini data bulanan. Ya udah, kita cuma bisa prediksi 1 bulan ke depan, yaitu prediksinya one shift ya. Data kemarin, data bulan lalu, saya data bulan lalu, data bulan lalu, data bulan lalu, data bulan lalu, jadi prediksinya garis lurus. Gitu ya. Prediksinya garis lurus. Kelihatan kan ya, ini naif banget ya, elah ini udah kelihatan ada naik turun, prediksinya garis lurus gitu. Tapi di banyak kasus ini sangat efektif gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sini tanya temperatur minimum di Australia kira-kira berapa? Kita akan jawab 10 gitu. 10 gitu. Dan hampir tiap 1 tahun kita minimal benar 2 kali. Minimal benar 2 kali. Dan di beberapa tahun, beberapa bulan lainnya, prediksi kita sangat akurat, malah dekat. Beda 1 derajat Celcius doang. Gitu. Tentunya ya nggak gitu bermanfaat gitu ya. Kalau yang min as forecast, sama ya, code-nya juga gampang. Ambil df.min aja, ambil .min rata-rata. Kalau misalkan kita datanya di sini ya, kira-kira prediksi besok, bulan depan, temperaturnya berapa? Semua data sebelum ini dirata-ratain, dapat 1 angka. Misalkan kita di 1991 ini ya. Kira-kira bulan depan temperaturnya berapa? Semua data yang warna biru ini dirata-ratain,
Itu jadi prediksi. Gitu ya. Dan lagi-lagi efektif. Kalau ditanya temperatur Australia kira-kira berapa, ya kita jawab rata-ratanya 7 derajat. Hampir di tiap kasus prediksi kita lumayan akurat. Gitu. Walaupun nggak gitu, ya di kasus tertentu ini bermanfaat. Oke. Dan yang terakhir adalah kita nggak rata-ratain semua datanya, tapi kita cuma rata-ratakan most recent ya. Contohnya di kasus ini kita cuma rata-ratain 3 bulan terakhir. Jadi kita bukan rata-rata semua ya. Nah itu yang namanya adalah rolling mean. Rata-rata 3 bulan tapi digeser ke kanan terus. Digeser kanan terus. Istilah lainnya juga adalah moving average ya, rata-rata yang bergerak, moving average. Sehingga prediksinya jadi seperti ini. Malah kalau saya di kasus ini prediksinya jadi jelek gitu ya di kasus ini. Ini masih lebih bagus gitu ya. Ini masih lebih bagus. Tapi ya itu. Ini bukan untuk dipakai gitu ya. Bukan untuk dipakai. Simpel ya. Naive forecasting gitu. Mudah-mudahan kebayang. Saya kasih mungkin 1-2 pertanyaan dulu terkait naive forecasting. Kalau yang di luar mungkin kita jawab di belakang ya supaya kita menghemat waktu. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak tentang naive Ini forecasting? ada satu chat dari Kak Syafrizal, lebih ke konfirmasi aja. Apakah metode naive mean forecast sama dengan metode moving average? Oke, jawabannya beda dari sisi window-nya. Karena moving average ada window atau periode yang kita tentukan, 3 bulan terakhir. Sedangkan kalau yang mean forecasting, benar-benar semua dirata-ratain. Dari ujung sampai data terakhir kita rata-ratain. Gitu ya. Makanya lama-lama dia menuju ke cuma satu angka seperti ini. Mula-mula mungkin ya prediksi kita tinggi karena data yang kita ada temperaturnya tinggi. Rata-rata semuanya lama-lama jadi satu angka. Oke. Jadi bedanya di periode. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Wira. Cukup menjawab ya Kak Syafrizal ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita next mencoba metode yang lain? Thank you Kak Wir dari Kak Syafrizal. Ya, kita boleh lanjut metode lain dulu aja. Oke, silakan. Oke, selanjutnya kita mau pakai metode smoothing ya, smoothing method. Nah, di smoothing method ini salah satu metode yang paling populer, jadi saya langsung ke yang paling populernya aja, karena itu yang paling most likely bekerja. Gitu. Itu metode yang namanya adalah ETS smoothing. Oke. Nah, ETS ini sebenarnya singkatan. E ini adalah error, T ini adalah trend, dan S ini adalah seasonality. Makanya sebenarnya kalau teman-teman udah lihat namanya aja kayak gini, teman-teman mestinya paham kan ya. Oh, pantas kalau datanya ada tren yang jelas, kita pakai ETS smoothing. Kalau datanya ada seasonality yang jelas, kita pakai ETS smoothing. Gitu ya. Ada dua-duanya, pakai juga. Gitu. Makanya ini indikasi kuat ya. Begitu lihat data yang tipe-tipe pattern-nya jelas, pakai ETS smoothing. Biasa langsung works. Gitu ya. Langsung bekerja. Gitu. Tentunya di sini tadi tren Wira ada jelasin kayaknya bahwa tren itu sebenarnya bisa beda-beda loh. Ada yang trennya itu lurus-lurus aja, ada tren yang bisa meledak, ada tren yang bisa melemah. Itu kan ya. Seasonality juga ada yang normal-normal aja, ada yang dia itu bisa menguat, ada yang dia itu bisa melemah. Gitu. Ini ada istilah-istilahnya. Kalau yang bentuknya kayak gini, ini kan linear ya biasa kita sebutnya. Tapi sesuatu itu linear karena sebenarnya ini bentuknya itu adalah aditif atau penjumlahan. Kalau sesuatu ini bisa meledak, ini gara-gara perkalian atau multiplikatif, multiplication. Kalau ada yang melemah, ini kita sebut sebagai damping, Oke? Damping. Jadi ide pertamanya adalah sebuah time series bisa dipecah menjadi error,
trend dan seasonality. ETS ya, ETS. Selain bisa dipecah, trend dan seasonality itu ada jenisnya. Ada yang dia itu linear atau aditif, ada yang dia itu meledak karena dia multiplikatif, ada yang dia itu damping atau mengembang. Sehingga dari sinilah, sebelum kita masuk ke ETS smoothing, ada penelitian yang dilakukan, ini gunanya memang untuk ETS juga, itu adalah tentang time series decomposition atau dekomposisi time series. Tujuannya untuk apa? Kalau kita ada sebuah time series, kita mau pecah menjadi error tambah trend tambah seasonality. Mungkin ini saya nggak pakai T ya. Ini saya pakainya TS. Time series sama dengan error tambah T tambah S. Inilah yang namanya dekomposisi aditif. Penjumlahan. Tentunya logis dong, kalau bisa penjumlahan, bisa perkalian juga kan harusnya. E kali T kali S. Inilah yang namanya multiplikatif. Multiplikatif. Oke. Oke. Cara melakukannya tentunya itu math yang lumayan kompleks. Saya nggak akan bahas dalam itu, toh kita udah dibantu mesin. Gitu ya. Jadi saya akan tunjukkan saja ya. Ini adalah dekomposisi yang klasik era-era tahun 1920-an sampai sekarang masih bekerja dengan sangat baik dan kita gunakan gitu ya. Idenya adalah ada dua jenis, mau kita pecah secara aditif atau mau kita pecah secara multiplikatif gitu. Cara kita memilihnya gimana? Nah, itu lagi-lagi yang penting. Karena biasa kalau yang self learning ya, belajar sendiri, tahu, oh Kak Wir, saya tahu ada aditif, saya tahu ada multiplikatif, tapi saya nggak tahu cara milihnya gimana. Nah, cara milihnya simpel aja. Gitu. Kalau time series-nya teman-teman di sini melihat linear-linear, atau yang sifatnya itu lebih ke, misalkan ya, terdapat peningkatan pelanggan 10.000 orang per tahun. Itu kan ngomongin jumlah. Yaitu adalah aditif. Tapi kalau ngomonginnya peningkatan pelanggan 10% per tahun. 10% per sekarang sama 10% di masa depan, 10% masa lalu beda kan ya. Itu multiplikatif. Jadi bedainnya seperti itu aja. Gitu. Oke. Langsung ke contoh supaya lebih paham gitu. Pertama-tama cara untuk gunakannya itu saya udah sediakan ya function-functionnya. Jadi silakan from ada library namanya jacobml dot time series dot decomposition. Ya ini ada ya decomposition. Kita import additive decomposition, terus import juga multiplicative decomposition. Ya ini dua aja ya, additive sama multiplikatif. Ini saya everyone in the meeting. Oke, tinggal dijalankan. Sorry, yang ada yang import ya. Import dulu. Import. Udah deh, kita contoh ya. Misalkan di sini saya ada data produksi keju ya di Amerika. Datanya saya ambil dari The Fred ya. Oke. Kita bisa lihat ada polanya ya. Ada seasonality, ada pattern. Otomatis kita pakai apa? Pakai ETS smoothing. Oke. Sebelum kita ke sana, yang kita lakukan adalah melakukan dekomposisi. Cara melakukannya gimana? Nah, tinggal dipakai aja. Pertama-tama lihat dulu, ini ada meledak atau enggak, gitu ya. Kayaknya kan linear-linear saja ya. Jadi silahkan dicoba. Gitu. Belum tentu benar loh. Kita coba aja, coba additive decomposition. Karena ini kelihatannya tidak ada meledak, relatif datar-datar saja, gitu ya. Jadi ya kita pakai yang aditif. Oke. Nah, ini kan ya. Seasonality sih udah jelas, ini ada seasonality.
Oke, jadi silakan penggunaannya bagi yang belum tahu biasa ya, kalau di Jupyter Notebook kan kita bisa lihat dokumentasinya pakai Shift Tab ya, Shift Tab gitu. Nah itu dokumentasinya muncul. Namanya docstring. Ya di sini ada penjelasannya masing-masing variabel yang perlu diinput gitu. Pertama yang perlu diinput adalah seriesnya tentu ya. Jadi kita masukkan series kita. Seriesnya itu berupa pandas ya. Series. Jadi pandas series. Ini data-data temperaturnya. Oke, kita masukkan. Lalu supaya muncul plotnya, tambahin plot sama dengan true. Ini akan keluarin komponen-komponennya. Jadi kita simpan ke variabel saja. Kalau kita jalankan, ya kita tunggu dulu dia melakukan dekomposisi. Tada! Jadi math-nya mungkin saya memang nggak jelasin ya gimana caranya melakukan ini gitu. Tuh teman-teman ambil 3 SKS dulu. gitu. Jadi kita by komputer aja sebuah time series yang warna biru tadi ini. Nah, time series warna biru dia pecah menjadi trend, seasonality, dan error atau residual. Karena kita pakai aditif, nah ini yang warna merah tambah warna hijau tambah titik-titik yang ungu akan balik jadi time series warna biru, gitu ya. Time series warna biru. Ini keren ya. Ini melakukan dekomposisi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan ini ada seasonality nggak atau ada trennya atau enggak. Cara cepatnya adalah langsung lihat trendnya. Walaupun kita secara visual, sebenarnya manusia juga bisa ya. Ini udah jelas ada seasonality. Kelihatan banget. Gitu. Tapi ya kita bisa lihat strength of seasonality-nya hampir satu ya. Udah pasti ada seasonality. Kalau yang tren kalau kita lihat tadi relatif datar kan ya. Ini naik turun, cuma kalau kita lihat ini beda cuma beberapa derajat aja gitu ya. Beberapa derajat gitu. Sehingga sebenarnya ini relatif datar. Kekuatan dari trennya ya cuma 0,6 ya. Dibilang ada tren sedikit, dibilang enggak juga enggak gitu kan ya. Tengah-tengah ya. Nah, ini nanti ada manfaatnya, tapi pertama-tama perlu kebayang aja dulu bahwa sebuah time series bisa kita dekomposisi atau pecah menjadi tren, seasonality maupun residualnya. Oke. Hal yang sama saya contohkan di sini, misalkan ada data airline, makin lama makin naik ya. Dan naiknya kayak makin lama makin membesar ya ini ya. Kayaknya ini multiplikatif gitu. Seasonality-nya aja multiplikatif nih kayaknya ya. Dari kecil tiba-tiba makin lama makin besar. Kita tes. Kita tes pakai yang namanya multiplicative decomposition, masukkan saja seriesnya, plot sama dengan true. Sisanya ini disimpan ke variabel gitu ya. Kita tunggu mesin melakukan dekomposisi dan dapat ya pecahan-pecahannya. Bahwa yang time series-nya ini bisa dipecah menjadi trennya seperti ini, seasonality-nya seperti ini, residualnya seperti ini. Gitu. Loh, Wir, ini kok nggak sampai ujung? Gitu ya, nggak sampai ujung. Ya, kalau untuk multiplikatif memang dia nggak sampai ujung, sehingga kita perlu tambahin extrapolate trend sama dengan true kalau mau. Sebenarnya nggak gitu bermasalah ya kalau nggak ditambahin. Kalau ditambahin ya dia sampai ujung jadi. Oke. Nah di sini kalau dilihat dari strength-nya jelas ada trend, jelas ada trend, jelas ada seasonality. Oke. Lagi-lagi secara visual sebenarnya kita bisa melihat itu. gitu. Oke. Kalau yang ini dekomposisi yang lebih modern gitu ya, lebih modern. Ya, kalau dibilang modern relatif lah ya. Ini udah 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. Basically kalau yang sebelumnya itu dia ada teknik untuk mencari tren ini, pencarian trennya diganti pakai yang namanya LOES kalau pernah dengar.
Loess itu regresi perbagian ya, baru di smoothing. Gitu. Lagi-lagi detailnya saya nggak perlu jelasin, sesinya nanti nggak cukup. Gitu. Saya contohkan saja, cara pakainya sama ya. Masukkan seriesnya, saya lihat dokumentasi dulu. Masukkan series, masukkan plot, ya sama ya. Series, plot sama dengan true, dapat komponen. Udah deh. Cuman ini dia dekomposisinya lebih menarik kalau teman-teman perhatikan ya. Dia bisa ekstrak trend, seasonality-nya kelihatan ya, ini dari kecil, lama-lama membesar. Gitu. Baru di sini residualnya relatif simetris. Gitu. Oke. Ini saya nggak buka sesi bertanya dulu, kita lanjut dulu, karena pertanyaannya mungkin kayak, terus untuk apa kita belajar ini? Kok kayaknya nggak ada gunanya gitu ya. Nah, bergunanya nanti di ini, saatnya kita mau ngomong tentang ETS smoothing gitu ya. Namanya aja ETS gitu. Jadi kita harus gimana caranya itu dipecah jadi error, trend, seasonality gitu kan ya. Gitu. Jadi itu notebook yang udah saya share yang part 3 ini. Sumber datanya saya lampirkan. Ini saya tunjukkan dulu library dan versi yang saya gunakan ya. Just in case kalau teman-teman di sini mau pakai Google Colab gitu. Kalau pakai Google Colab ya, dan hasilnya beda, ternyata ya mungkin atau ada error, mungkin ya karena masalah versi. Jadi ini saya lampirkan di sini ya. Saya pakai Python yang lumayan baru 3.10 dan ini versi-versinya. Oke, langsung saja ini kita import-import. Ini nanti saya bahas, kita skip dulu. Langsung saja kita import data ya. Oke. Saya balik ke sini bentar. Sip. Ketika kita mau melakukan ETS smoothing, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti ini. Pertama, load dulu datanya. Load datanya tentunya bisa pakai Pandas, gitu ya. Yang kedua, kita cek dulu ini ada tren atau seasonality-nya enggak secara visual, gitu. Karena itu kan syarat ya, itu bukan syarat sih. Itu adalah indikasi bahwa mending kita pakai ETS smoothing. Yang kita udah lakukan ya di section sebelumnya gitu. Kalau ternyata enggak, maka harus pakai kausal, autoregresif, judgmental, dan lain-lain. Kalau confirm nih, yuk kita pakai ETS smoothing yuk, gitu. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah lakukan dekomposisi dulu. Oke. Setelah lakukan dekomposisi, pelajari ini aditif kah atau multiplikatif kah? Baru kita tinggal pakai ETS smoothing. Gitu. Tes ya, itu gambaran besarnya, kita praktek ya. Langkah pertama, load data pakai Pandas. pd.read.csv, nama filenya, indeksnya kita ambil kolom tanggal, kita jadiin indeks ya, dan kita parse ya. Kita parse. Terus di sini train test split, gitu ya, train test split. Splittingnya nggak boleh di shuffle, ingat ya. Time series nggak boleh pakai shuffle split ya, nggak boleh pakai shuffle split. Kalau nggak terjadi yang namanya data leakage. Data leakage. Jadi split sederhana aja. 25 data terakhir itu data tes. Sisanya adalah data training. Ini contoh ya, contoh splitting yang sangat sederhana. Baru kita plot, muncullah plot yang seperti ini. Oke. Nah, dari seperti ini, teman-teman bebas nih, mau pakai STL, mau pakai aditif, mau pakai multiplikatif, yang penting dekomposisi. Oke. Yang penting dekomposisi. Contohnya, karena saya lihat ini lumayan datar-datar, saya pakai additive decomposition ya. Oke. Setelah udah melakukan dekomposisi, yang diperhatikan adalah ini. Oke. Apakah dia ada kecondongan, ada sifat trennya atau tidak?
Apakah dia ada seasonality-nya atau enggak? Itu aja yang penting kita ketahui, gitu ya. Yang penting kita ketahui. Bahkan tanpa dekomposisi pun, mau pakai manual secara visual lihat, nih kayaknya ada tren kayak kira-kira, nggak masalah. Karena biasanya kalau memang polanya udah kelihatan kayak gini ya, pakai manual kira-kira pun bekerja dengan baik, gitu. Oke, bekerja dengan baik. Cara kita pakainya gimana? Ngomong-ngomong tadi kan udah simpulkan ya, di data kita ini, trennya tanda kutip nggak ada, seasonality-nya ada. Dan seasonality-nya relatif datar-datar ya, nggak ada naik turun, nggak ada meledak, nggak ada mengecil. Jadi kita boleh simpulkan aditif ya. Tinggal ditulis di sini nih. Exponential smoothing, masukkan data train. Trennya nggak ada kan ya? Trennya tadi kita lihat kan relatif datar-datar saja, jangan tulis. Kita ganti seasonality. Seasonality-nya ada nggak? Ada, dan sifatnya aditif. Cara tahu aditif, tadi lihat yang hijau ini ya. Relatif datar-datar, nggak ada meledak, nggak ada mengecil. Gitu ya. Ada seasonality period-nya nggak? Ada. Seasonality period-nya tiap 12. Gitu ya. Tiap 12 data siklusnya. Ini bisa manual checking atau cepat. Kebetulan saya ini yakin ya, data-data biasa industri itu seasonality-nya selalu 12 biasanya. Gitu. Oke. Dan scaling ya, saya mau scaling, transformasi, baru di scale, pakai box. Gitu. Udah, tinggal di fit. Jadi tujuan teman-teman melakukan dekomposisi tadi ini adalah supaya bisa ngisi ini. Gitu ya. Supaya bisa ngisi ini. Setelah ngisi itu, tinggal pakai model.predict mau dari berapa sampai berapa. Gitu. Berapa sampai berapanya, contoh di data train ini kita ada 144 data ya. Saya mau forecasting atau prediksi dari data ke 134 sampai berapa gitu, bebas ya gitu. Contohnya di sini saya sampai 194, 50 ke depan. Jadi cara tulisnya ya kayak gini ya. Model.predict 134 sampai 194. Gitu. Cuma saya pribadi nggak suka kalau mau hitung-hitung 134, 194. Saya biasa sukanya itu ya langsung X-train mundur 10 gitu ya. Mundur berapa sampai X-train maju berapa gitu. Itu kan lebih mudah ya. Kita nggak usah ngitung lagi. Predict deh, tes. Dan kita tinggal plot. Dapat hasilnya. Seperti ini. Oke. Yang warna biru ini adalah X-train ya, atau data trainingnya. Yang warna merah ini data yang tidak pernah dilihat atau data testing. Gitu ya. Dan yang setelahnya ini data yang bahkan ini masa depan gitu ya, belum terjadi gitu. Inilah yang tadi saya maksud dengan X-train mundur 10, X-train maju 50. Dan kita bisa sama-sama lihat ya, prediksinya di train bagus nih. Yang biru sama hijau titik-titiknya nempel ya. Yang merah ini data testing sama prediksi kita yang hijau, not bad, nggak jelek-jelek amat. Dan untuk forecasting masa depan ini baru cenayang gitu. Tapi cenayang yang predictable kan. Seperti ini. Jadi produksi keju Amerika di tahun 1936 prediksi kita adalah sekitar 25-an satuannya apa saya nggak tahu gitu ya. Harus buka the Fed ya data tadi. Seperti itu. Simpel kan ya? Load data, dekomposisi cuma perlu supaya tahu ada trend atau seasonal. Kalau udah tahu, silakan masukkan aja trennya apa, aditif, multiplikatif, atau damping. Seasonalnya apa, aditif, multiplikatif, atau damping. Gitu. Udah, tinggal jalanin, lakukan forecast. Magic. Saya contohkan lagi, biar nggak bingung ya. Ini ada data yang tadi ya,
pelanggan pesawat ya. Kita dekomposisi dulu. Atau tertarik nggak mau tes pakai feeling? Kelihatannya ini nggak gitu sulit kok. Coba deh, kali ini kita memberanikan diri melanggar aturannya. Saya nggak mau pakai dekomposisi. Saya maunya pakai feeling. Silahkan, nggak masalah. Kita buktikan bisa bekerja dengan baik atau enggak. Ya. Oke. Kalau dilihat dari data ini, menurut teman-teman, silahkan jawab di chat ya. Menurut teman-teman, ada tren atau enggak? Kalau ada, apakah dia aditif, multiplikatif, atau damping? Damping, melemah. Silahkan mungkin kasih pendapatnya di chat. Tren, aditif, multiplikatif, damping, atau none, tidak ada. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau nebak di chat, boleh. Ada tren dan multiplikatif, boleh tes. Tren sama dengan mult, gitu ya. Trennya multiplikatif. Oh, mul, sorry. Bukan multnya, mul. Mul. Multi kayaknya, oke. Kalau seasonality, jelas ada ya. Jelas ada. Dan kelihatannya makin lama makin besar ya. Seasonality-nya makin lama makin gede, kalau kita lihat. Dari yang awalnya kecil, tiba-tiba gede. Jadi seasonality-nya kayaknya mul juga. Mul. Dan periodenya 12 lah ini. Pelanggan pesawat pasti siklusnya tahunan. Gitu. Oke. Tinggal fit. Bayangin ini cuma pakai feeling loh. Kita lihat seberapa bagus feeling kita gitu. Tentunya alangkah lebih baik kalau tadi dekomposisi ya. Alangkah lebih baik. Cuman ya kita coba sama-sama lihat apakah teman-teman yang di chat ini punya intuisi seorang data scientist gitu ya. Coba kita lihat. It works gitu ya. Pakai feeling doang. Pakai feeling doang. Tapi sebenarnya kan nggak feeling ya, karena teman-teman udah belajar, jadinya tahu sebenarnya tujuan akhirnya apa. Gitu. Kita bisa lihat prediksi 10 titik terakhir relatif bagus. Di data test, not bad. Dan forecast masa depannya seperti ini. Mau forecast lebih jauh juga bisa ya, tinggal ditambahin. Tadi kan saya cuma forecast sampai 50 titik di masa depan. Mau ditambahin silakan ya, sampai berapa titik misalnya. Gitu. Oke, ini udah terakhir. Kita tes sekali lagi ya. Pakai feeling lagi, boleh deh. Pakai feeling. Bukan hal yang baik, tapi bukan hal yang jelek juga, gitu ya. Untuk melatih intuisi. Gitu. Silakan di chat. Kalau melihat data ini, trennya apa, seasonality-nya apa. Gitu. Silakan. Saya copy dulu ya ininya. Copy. Oke, silakan untuk yang exercise juga boleh dijawab di chat lagi. Saya kasih lihat gambarnya biar kalian. Untuk tren dan seasonality-nya. Trennya aditif, seasonality-nya multiplikatif. Oke. Ada yang berpendapat tren dan seasonality-nya aditif. Oke, mulai beda pendapat gitu. Mulai berbeda pendapat, tapi nggak masalah gitu ya. Ada yang berpendapat trennya aditif, seasonality-nya melemah. Banyak beda pendapat nih. Nggak apa-apa, kita pilih salah satu ya. Saya pilih yang ini, coba aditif multiplikatif, jalanin saja, dan kita forecast. Prediksi kita di kasus data trainingnya not bad. Di kasus data testing lumayan meleset. Dan ini ada tren makin lama makin kecil karena kita pakai multiplikatif. Kita pakai seasonality-nya yang multiplikatif, prediksinya makin lama makin melemah. Gitu.
Eh, kalau merasa tidak puas, itu ini PR untuk teman-teman, udah bisa ya, tinggal diganti-ganti aja. Trennya multiplikatif aditif atau enggak gitu. Seasonality-nya gimana. Dan teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya ETS smoothing gitu ya. ETS smoothing. Supaya makin bisa, nah, sebenarnya ada cara yang lebih curang, tapi walaupun curang objektif gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, begitu tadi saya minta teman-teman memberi pendapat, bahkan dari chat ini aja udah ada 3 pendapat berbeda. Kalau kita lakukan dekomposisi sekalipun, mungkin tetap pendapatnya bisa beda-beda. Coba ya saya tes. Nah, ini saya tambahin dekomposisi. Karena ini hal yang normal gitu ya. Kita nggak benar-benar yakin trennya ini apa, seasonality-nya ini apa gitu. Oleh sebab itu, sebenarnya ada cara yang lebih objektif gitu ya. Ada cara yang lebih objektif. Kita tes dulu ya. Ini saya pakai multiplikatif. Nah, kalau menurut ini sih ada trend dan ada seasonality ya. Trend ada, seasonality ada. Mungkin saya yang salah. Karena menurut saya, karena ini ya kita bisa beda pendapat. Menurut saya ini nggak ada tren ya. Nggak ada tren. Kalau lihat data ini kayak datanya datar aja kan ya. Tapi ternyata maybe I am wrong gitu. Nah itu, ada nggak suatu cara untuk menghindari perdebatan seperti ini gitu ya? Nanti sesama tim data scientist pendapatnya beda semua. Jawabannya adalah kenapa nggak kita grid search, cobain aja semua, lalu mana yang errornya paling rendah, gitu ya. Itu kan udah cara yang paling objektif, gitu ya. Dan ide ini mungkin zaman dahulu nggak populer, karena zaman dahulu komputer itu nggak gitu kuat, dan akses ke komputer itu aja sebuah privilege, gitu ya. Sebuah privilege, belum lagi coding, programming. Gitu. Di zaman sekarang ya kita ada beda zaman. Kita streaming aja udah pakai komputer, Zoom itu bisa streaming. Kita belajar aja pakai Jupyter Notebook gitu. Harusnya udah nggak ada alasan untuk ya kita pakai komputer aja gitu. Ini lebih objektif gitu. Jadi bukan berarti ini langkah yang curang ya. Ini langkah yang dulunya orang nggak lakukan karena memang di zaman itu ini sulit dilakukan. Sekarang di zaman yang begitu mudahnya, teman-teman tinggal import saja Jacob ML dan time series. Sudah ada auto ETS. Yang tugasnya ngapain? Coba kita sama-sama lihat aja ya. Auto ETS ini, cara pakainya seperti ini. Pertama-tama, seperti biasa, saya selalu biasakan untuk buka dokumentasi. Gitu ya. Buka dokumentasi. Dia minta series kita, seasonal periodnya, bahkan ini bisa cross validate. Ini udah cross validate loh, sehingga skornya itu lebih stabil ya. Scoringnya perlu ditentukan. Oke. Coba ya, seriesnya dulu. Seasonal periodnya ini kita tahu ini adalah 12. Cross validate 4 not bad. Scoringnya boleh pakai mean squared error atau ada pilihan apa aja nih, kita coba lihat di dokumentasinya. Scoringnya ada 3 ini. Coba kita pakai MAPE deh. MAPE. Oke. Sisanya, nah ini trennya auto, seasonality-nya auto, dampit-nya auto, mau di box atau enggak, semuanya auto gitu ya. Kecuali teman-teman di sini udah yakin banget gitu, yakin banget seasonality-nya ini multiplikatif, ya silakan. Seasonality sama dengan mul. Kalau memang udah yakin banget. Cuma kenyataannya tadi kita dari chat aja kita beda pendapat semua gitu ya. Beda pendapat semua. Otomatis kita nggak yakin. Jadi kita biarkan mesin yang cobain aja deh. Gitu. Dan ini nanti akan return model sama cross validation result-nya ya. Gitu. Dijalankan, lalu nanti kita tinggal lihat cross validation result-nya ya.
Oh, udah selesai. Cepat kan ya? Kalau zaman dahulu ini mungkin nunggu seminggu, ya, canda ya, nggak tahu gitu. Tapi yang pasti di zaman sekarang itu udah hal yang sangat mudah dan bukan privilege lagi. Kita laptop aja udah bisa jalanin ini gitu ya. Jadi menurut grid search dicobain sama auto ETS ini, ternyata hasil yang terbaik adalah jangan pakai tren. Jadi trennya itu nggak perlu, seasonality-nya multiplikatif, ternyata sesuai dengan intuisi kita tadi, tidak perlu damping, dan tidak perlu transformasi box cause. Bahkan ini udah cross-validate ya, jadi harusnya lebih baik daripada kita train test split biasa tadi. Gitu. Juara duanya beda tipis. Beda tipis, juara duanya ini trend multiplikatif, seasonality multiplikatif. Oh, ini seperti jawaban siapa? Nggak ada. Kita dicek nggak ada yang jawab seperti ini. Gitu. Dan damping. Oke. Jadi teman-teman dapatlah intinya ya. Kalau teman-teman nggak mau repot, silakan pakai auto ETS aja. Auto ETS, karena dia udah langsung cobain aja daripada kita mengandalkan subjektivitas atau intuisi, kita cobain aja. Insya Allah kita dapat model yang terbaik yang kita bisa. Artinya apa? Dengan ETS udah nggak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Ini. Nah, better kan ya? Ini coba kita compare ya. Kita compare antara yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini tentu kita terlihat ya di data tesnya kurang oke, dan ini makin lama makin kecil, belum tahu masa depannya seperti apa. Tapi sementara menurut saya ini lebih make sense. Ini. Oke. Dan dengan demikian, teman-teman di sini mau pakai manual atau mau pakai auto ETS, teman-teman sudah bisa melakukan time series forecasting menggunakan smoothing method. Gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi materi utama kita sudah selesai ya. Jadi prakteknya sudah selesai. Rangkumannya ini saya udah kasih rangkuman kalau teman-teman mau review ya, mau review di rumah. Gitu. Load data, cek dulu boleh pakai ETS smoothing atau enggak, cocok nggak? Kalau cocok, kita pakai. Kalau pakai, silakan dekomposisi, lihat aditif multiplikatif, fitting. Udah, tinggal diplot aja di forecast. Gitu. Langkah ini bisa di skip semua dengan auto ETS. Tada. Gitu ya. Sip. Untuk code-nya, rangkumannya juga ini saya kasih di slide. Kalau ada yang ketinggalan tadi ya. Dan yang terakhir, ini cuman dokumentasi lah, karena nanti bentuknya slide ya. Dokumentasi, library, dan version-versionnya ya. Gitu. Oke, saya nggak buka dulu sesi tanya jawab, kita nanti gabungin semua di akhir ya, karena ini udah mepet juga waktunya. Cepat aja tentang penanganan khusus ya. Kalau ada outlier, data yang beda sendiri, pada dasarnya pakai metode manapun nggak bisa handle ini. Nggak ada metode time series yang bisa memprediksi outlier. Gimana cara kita bisa tahu kayak tiba-tiba ada COVID? Nah, nggak bisa. Gitu. Itu common sense aja. Gitu ya. Tapi hal yang perlu dipelajari adalah outlier-nya itu karena apa? Itu informasi yang bermanfaat. Bisa jadi karena hari libur, atau jangan-jangan input error, itu bisa. Sehingga ada model khusus yang menambahkan informasi holiday. Nama model itu adalah Facebook Prophet, gitu ya. Jadi ya Facebook selalu buat model-model yang menarik memang ya. Sampai sekarang di dunia AI dia banyak membantu kita. Gitu. Atau outlier-nya kita bisa anggap sebagai missing value aja. Atau yang terakhir, kita bisa timpa dengan angka yang lain, estimasi lain. Contoh, saya kasih ilustrasi. Misalkan datanya seperti ini. Terus ada outlier. Kita bisa
pakai seasonal decomposition tadi ya. Jadi kita dapat seasonality-nya. Nah, outlier-nya ini kita tukar dengan ini. Yang warna merah ini dapat dari mana? Dapat dari dekomposisi tadi. Jadi ada manfaatnya juga kan ya. Gitu. Oke. Bisa salah satunya seperti itu ya untuk menangani outlier. Gitu. Oke. Balik ke kalau data bolong itu kita harus seperti apa? Missing value ya. Missing value. Kalau missing value caranya adalah kita interpolasi. Jadi antara dua titik kita ambil titik tengah-tengahnya, maka kita data yang bolongnya terisi, gitu ya. Alternatif lain kita melakukan yang namanya forward backward fill. Gitu. Saya pakai ilustrasi ya supaya teman-teman kebayang. Oke, misalkan ya, ini kita ada data bolong, terus datanya kayak gini. Nah, data yang bolong ini gimana cara dapatnya? Kita bisa interpolasi, tarik garis, dapat titiknya, hapus balik garisnya. Tentunya ada matematiknya ya, cara untuk melakukan interpolasi. Tapi kalau visualnya kayak gitu, tarik garis, titik, hapus garisnya. Gitu. Kalau forward fill, backward fill, itu maksudnya apa? Kalau ada data yang bolong, kita bisa memilih untuk diisi maju seperti ini, nah, atau diisi mundur seperti ini. Nah, jadi data yang bolong diisi dengan data setelahnya atau diisi dengan data sebelumnya. Itu yang namanya forward backward fill. Ini saya entah kenapa ya, entah saya nggak paham atau apa, tapi kalau lihat banyak artikel di Medium gitu, banyak yang contohkannya atau ajarinnya itu pakai mean imputation. Gitu. Nah, menurut pengalaman saya itu nggak masuk akal dan nggak valid gitu ya, nggak valid. Di kasus ini mungkin kebetulan bagus. Kalau kita ambil rata-ratanya, rata-ratanya tengah-tengah, jadinya seperti ini dia. Gitu. Tapi kalau misalkan datanya seperti ini nih, data bolong segini. Nah, ini kalau kita ambil rata-rata, rata-ratanya itu ya kurang lebih sekitar sini ya. Sehingga data bolongnya diisi dengan seperti ini. Kan nggak logis gitu ya. Jadi datanya itu tiba-tiba lompat ke bawah, tiba-tiba lompat ke atas lagi gitu. Agak aneh gitu. Jadi kalau saya pribadi, tapi ini beda-beda ya tiap orang ya. Saya pribadi itu nggak rekomen melakukan mean imputation ya, diisi dengan rata-rata gitu. Menurut saya nggak logis aja. Di kasus tertentu itu mungkin make sense gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah seasonal imputation, idenya sama seperti yang tadi ya. Lakukan seasonal decomposition, diisi aja. Toh nggak ada data yang lebih baik untuk mengisi bolong itu. Kita bisa pakai seasonality. Gitu. Oke. Sip. Waktunya karena udah mempet, menurut saya cukup dulu. Ini data, ini case yang lebih jarang lagi, jadi saya untuk yang irregular period, saya nggak bahas deh ya. Kita langsung tutup aja dengan sesi tanya-jawab ya. Gitu. Tapi yang tertarik nanti boleh hubungi saya kalau mau nanya-nanya. Oke. Ya, thank you banget nih Mas Vira. Ada pertanyaan nggak sebelum kita closing? Karena mungkin di beberapa tempat udah buka. Oke, dari Mas Rahman nih. Nggak apa-apa. Karena ini kemarin juga tanya jawabnya kayak gini ramai banget Kak Wira. Oke, memang peserta kita keren-keren banget. Oke, ini ada dari Mas Rahman. Izin tanya Kak, apa ada alasan tertentu untuk penggunaan scoring metrik di kasus terakhir? Oh, Mungkin oke. alasannya kenapa tadi kita pakai MAPE gitu. Oh, oke. Enggak. Boleh pakai MSI atau MAE, MAPE, nggak masalah. Pick one aja. Pemilihan metrik itu di time series ya.
nggak gitu terlalu signifikan. Kasus tertentu harus MAPE, tapi di kebanyakan kasus boleh pilih mana aja kok. Jadi tadi saya pick one aja sebenarnya. Yang harus pakai MAPE itu mungkin itu ya Kak Wira, kalau yang datanya tuh gede-gede banget ya, misal uang jutaan nih gitu, atau Iya, gimana tapi tuh? sebenarnya kalau ditransformasi box cost di scaling jadi nggak Oh, ngaruh karena sih. kita di scaling gitu ya. Nah, Oke. Gitu jadi kalau Mas. udah Nah, melakukan langkah-langkah yang normal dan tepat ya standar, sebenarnya nggak gitu ngaruh jadinya. oke. Ah, oke. Terima kasih Kak Wira dari Mas Rahman. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Fahri nih. Izin tanya Kak, untuk yang metode mean imputation, apakah pakai rata-rata keseluruhan data atau bisa mengambil rata-rata berdasarkan time window spesifik? Oke. Eh, tentunya bisa ya. Kalau yang dibahas di artikel-artikel mean imputation pasti rata-rata semua data. Itu kan teman-teman juga pelajari ya di belajar machine learning, supervised learning, namanya impute by mean, ya rata-rata semua data kan ya. Gitu. Cuman khusus time series jadi nggak logis. Kalau ambil yang dalam window tertentu, saya nggak rekomen. Alasannya apa? Menambahkan kompleksitas yang bikin kita ragu. Window-nya mau berapa lebar? Gitu. Sempit, takutnya terlalu sempit. Terlalu lebar, nanti malah lompat kayak tadi. Kan malah cuma menambah kebingungan tambahan gitu ya. Jadi kalau memang mau ngambil tengah-tengahnya sekalian interpolasi, ngapain pakai mean imputation gitu. Menurut saya ya gitu. Oke, jadi paradox of choice ya Kak Wira ya. Terlalu banyak pilihan malah makin bingung. Hmm. Oke, gitu Mas Fahri. Oke, Metode yang interpolasi contohnya eh, itu di math ya. Jadi di math kita belajar yang namanya interpolasi. Interpolasi itu pada dasarnya ya kalau visualnya seperti tadi ya. Misalkan ada dua titik, kita mau tahu titik tengah ini nilainya berapa. Pertama tarik garis, ambil tengahnya, udah. Nah, by math pun sama. By math itu nanti ya Y kurang Y1, ya itulah ya. Kalau yang pernah belajar interpolasi. Jadi itu bukan ya itu metode sih, tapi maksudnya perhitungannya udah standarnya. Jadi oh kalau diminta contoh, nah itu sesinya nggak sempat ya, tapi bisa pakai NumPy, bisa pakai NumPy atau pakai manual hitung manual juga bisa sebenarnya. Jadi contoh sorry banget nggak sempat ya saya contohkan. ya ada pertanyaan lagi terkait FB Propet atau Neural Propet itu pakai apa ya? Arima atau ETS atau yang lainnya? Sama ditanya ini YouTube-nya Jacob ML kapan upload video lagi Kak Wira? Banyak yang voting nih. Oke, Facebook Prophet pakainya apa? Dia lebih detail dari itu sih. Jadi kalau mau ngomongin model, dia udah masuk ke statistikal, gitu ya. Dia itu pengembangan dari ETS, sepemahaman saya. Tapi ya itu, dia sampai ada papernya sendiri, makanya nama metodenya metode sendiri yang orang akui namanya adalah Facebook Prophet. Gitu ya. Sepemahaman saya itu adalah pengembangan dari ETS plus fitur holiday. Gitu. Sehingga kasus-kasus yang holiday tadi akan ada kayak prediksi khususnya supaya nggak jelek-jelek amat. Yang menurut saya pribadi sebenarnya meleset pun nggak apa-apa, toh itu suatu yang spesial yang kita tahu prediksi kita bakal beda lah gitu ya. Gitu. Maksudnya bisa lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Jadi seperti itu. Cuman detailnya saya udah lupa ya, itu udah lama banget saya baca papernya Facebook Prophet. Jadi saya udah nggak ingat gitu. Inilah jeleknya pakai komputer ya, enakan jadi. Kalau untuk video ya ditunggu, udah lama banget memang saya nggak buat video ya. Lebih ke karena materinya kan udah lengkap ya di YouTube itu. Paling ya ini nanti time series mungkin kalau mau saya update deh versi 2023-nya. Oke, ada lagi mungkin?
Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi Kak Wira. Mungkin bisa penutup dari Kak Wira. Oke, kalau dari saya mau ucapkan thank you banget nih sama Pak Oki ya udah ngundang saya sharing-sharing nih di Langging Academy ya gitu. Bagi teman-teman di sini yang tertarik atau yang belum tahu, saya ada YouTube ya, Jacob untuk Indonesia. Jadi silakan kalau tertarik untuk belajar boleh kunjungi gitu. Kalau yang mau hubungi saya, silakan di Jacob untuk Indonesia ini /about ya. Eh, Nanti ada instruksinya, emailnya di mana untuk teman-teman hubungi. Kalau mau bertanya-tanya, apa saya luang, nanti saya bisa jawab gitu ya. Gitu. Tapi atau enggak teman-teman juga boleh bertanya di community gitu ya. Di Machine Learning ID itu juga pas luang saya lihat-lihat pertanyaan yang gampang saya jawab gitu. Oke, itu saja dari saya. Ini referensi yang saya gunakan ya. Kredit untuk Prof. Hinman, ini buku yang menurut saya, kalau ngomongin time series itu the best banget. Nah. Bukan cuma prinsip-prinsipnya, tapi praktikalnya dia ajarin. Walaupun bukunya pakai R ya sebenarnya, bukan pakai Python. Tapi untuk belajar konsepnya itu lengkap banget di sana. Gitu. Sama dokumentasinya Stats Models, ini dokumentasinya ini kan dia jelasin step by step ya. Jadi enak banget kalau untuk teman-teman di sini yang mau belajar. Cuman ya kalau yang nggak biasa baca dokumentasi, nyarinya susah ya. Mending baca buku kan step by step. Oke, dari saya cukup untuk itu. Thank you banget ya untuk semua teman-teman di sini yang udah hadir dan selamat berbuka ya. Dari saya cukup itu. Oke, ya terima kasih banget dari semua teman-teman yang udah hadir. Mungkin beberapa udah ada yang sambil buka. Thank you banget. Jadi kita udah belajar time series, jangan lupa udah di-upload semua oleh Kawira, jadi bisa dipraktekkan langsung. Dan Kawira juga sudah berbaik hati, jadi bisa ngontak ya. Kalau yang mau lewat email tadi udah ditunjukkan, lewat YouTube-nya beliau, ada di section about-nya ada informasi kontak beliau. Atau kalau saya sendiri sama Kawira kadang juga di Telegram, Kawira aktif di Telegram namanya Telegram MLID. Mungkin itu saja dari kami dari Langging Academy. Sekali lagi terima kasih banget nih Kawira udah menyempatkan waktunya menyiapkan materi beserta hands-on-nya dan mempresentasikan kepada kita, mengajarkan kita, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sekali lagi, terima kasih banyak, Kak Wira. Oke, nah untuk itu mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Kami dari Langgeng Academy, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka bagi yang berpuasa.